Jinnya diamin dulu. Kalau nyanyi turunin aja. Sudah di mute, sudah. Oke. Siapa tadi yang mau ngomong? Siapa? Pak Tanah. Ya, Suma. saya. Suma. Ya, Suma. Oh, Sumanto, apa? Sebentar. Sekedar pemberitahuan Pak. Ini saya ini Ya. ada Suma tidak hadir. Jadi jangan kecewa Pak King David. Ya. Kenapa? Jangan kecewa Pak. Pak Ya. Sumanya lagi Kelelep katanya dia. Lagi kelelep di bak mandi. enggak Pak. Dia di Ah. kandang kambing bergincu. Kadang kambing bergincu. Iya kan jadi, itu dia kan penggemar kambing bergincu dan batang pisang itu. Oke. Jadi Iya. nggak usah ditunggu. Iya. Memang Ya, sekedar dia Ya sudah. penakut. Ya sudah. Yang biar ada aja. saja. Yang ada. Yang ada saja. Silakan Pak Tanah. Silakan Pak Tanah. Ya ya. Ya, Pak saya mau Tanah. nanya. Ya, silakan. Apa Saya yang mau ditanya? Saya mau nanya ini. Ya, apa? Kan Ya. itu ada nggak di Kristen itu keluarga Allah gitu? Keluarga Ya. Allah. Jadi ada Iya, ada anak, bahkan anak Allah, keluarga Allah, kita orang-orang Kristen dalam arti rohani. Silakan Pak. Oh ya, itu maksud saya itu kan ada Allah Bapa, Allah Anak, kenapa nggak ada Allah Ibu gitu loh? Kalau ada Bapa, Bukan Allah ada anak. Ibu. Bukan Allah anak. Anak Allah. Silakan. Jangan dibalik. Yang Bapak Anak mau Allah. tanya apa Pak? Yang Ya, Bapak anak mau Allah. tanya apa? Anak Allah. Oke. Yang mau Gampang, jawab Pak. siapa? Bukan. Saya Kalau- jawab Siapa yang sebentar mau? ya. Sebentar, Saya Pak jawab Tanah mau sebentar. dijawab. Sebentar, Pak Tanah pertanyaannya anak Allah gitu ya? Kenapa nggak ada ibunya? Ya anak Ya. Allah itu artinya anak Allah kan? Allah punya anak gitu. Ya. Salah. Nanti, Saya jelaskan. nanti dijelaskan. Sabar, satu-satu. Bu Sofi, silakan. Jawab. Ya, jadi begini ya Pak. Allah di dalam Alkitab kita itu disebut dengan Bapa. Ya, jadi Allah yang di surga yang tidak kelihatan itu kita sebut Bapa. Itu bukan laki-laki. Ya, jadi kalau orang Yahudi dan Kristen menyebut Allah Bapa, itu bukan Allah kita laki-laki, bukan. Tetapi disebut Allah Bapa di dalam konteks maskulin karena daripadanya lah berasal segala sesuatu, dan memang teologi Yahudi ini patriark ya Pak Lidara ya. Jadi Ya. patriarkisme ya. Ya, jadi menganut paham seperti itu. Ya, bukan dari dia laki-laki. Patrilineal ya. Jadi garis, memang mereka garis Bapak. ya, betul. Jadi mereka menyebutnya Bapa ya dalam sisi maskulin. Nah, Allah itu disebut Aba atau Bapa karena dia sumber segala sesuatu. Ya, Aba itu artinya sumber. Ya, jadi daripada Allah inilah berasal segala sesuatu diciptakan dari dia. Nah, sekarang kenapa Sang Firman ini disebut anak? Karena itu bahasa manusia, Pak. Itu hanya bahasa metafora, perumpamaan. Bukan terus Allah punya istri kawin atau kawin sama bidadari atau kawin sama malaikat seperti di dalam Quran dan di dalam tafsirmu. Kemudian punya anak Yesus, enggak. Anak ini bicara bahasa metafora, sesuatu yang keluar dari sumbernya. Contohnya anak sungai. Anak sungai itu kan sungai yang keluar dari sumber asalnya, ya. Kita membahasakannya seperti anak sungai, ya. Karena keluar dari sumbernya inilah Yesus yang tadinya firman Allah, ada di dalam diri Allah, satu dengan Allah, ya. Firman Allah yang adalah Allah ini keluar, Pak, dari Allah ini. Bahasa manusianya itu adalah Sang Anak Tunggal Allah. Gitu loh Pak, karena nggak ada bahasa lain. Sesuatu yang keluar dari dalam diri kita ya anak kita kan gitu loh Pak. Ya, itu hanya bahasa metafora bahwa Sang Firman itu keluar dari sumbernya. Itu kita sebut anak. Bukan terus Allah kawin, punya istri, punya anak gitu loh Pak. Bukan seperti itu ya. Di dalam Quranmu kan dikatakan bahkan Allah kawin sama Maria ya. Kemudian Maria diangkat jadi Tuhan. Nah itu bukan pandangan Kristen, bukan pandangan Alkitab. Saya rasa itu ya, jadi bukan bahasa biologis, melainkan bahasa teologis. Nah itu secara sederhananya mungkin teman-teman bisa menambahkan. Oke, saya tambahkan dulu Pak Tanah. Tadi sudah dijawab oleh Bu Sefyatul.
Itu anak Allah bukan berarti Allah punya anak kawin dengan perempuan punya ibu. Contoh, tanah di dalam hadis itu sendiri Allah punya tangan. Allah punya wajah di Quranmu. Allah punya jari. Tangan Allah kanan dua-duanya. Nah, itu bagaimana? Ya, Allah punya Tadi betis. sudah jelas. Allah punya Ya. betis. Allah punya betis. Allah punya rahim juga. Iya, itu kayak apa sih antropomorfisme ya Pak? Bahasa Ya, manusia kita nggak punya bahasa lain. Antroporisme. Taulah itu. Ya. Itu Pak Tana. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Kalau enggak, silakan Pak Tana. Apalagi yang mau dijawab? Contoh yang lain, anak tangga. Apakah tangga kawin kemudian punya anak gitu? Anak bangsa, apakah bangsa kawin punya anak? Bangsa punya ibu. Silakan Pak Tana. Iya, di dalam Quran sendiri kan ada yang namanya anak jalanan. Iya kan? Apa Nah, itu kan apa ada jalanan punya anak? Ada juga contoh, berarti alat ada kawin. ada contoh juga begini. Allah bisa mendengar tanpa kuping. Allah bisa melihat tanpa mata. Allah bisa berbicara tanpa mulut, itu kata mereka. Muslim yang ngomong loh. Berarti Allah bisa punya anak tanpa istri dong. Iya. Oke, Ya, silakan kan Pak Tana. Muslim juga bisa Pak. Muslim kan bisa ngomong tanpa otak. Iya, jadi memang luar biasa. itu lain lagi tuh. Itu si Zuma itu. Si Zuma itu. Ini nih. Oke. Mbak Sofi begini orang Mbak Sofi ini. Bisa bertanya, Pak. Bisa Pak bertanya, Tana. Pak Bidara. Sebentar. Kita tanya dulu Pak Tana. Pak Tana. Apa kelengar Pak Tana? Pak Tana. Pak Tana. Tanah. Aduh. Tanah. 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 Pak Tanah. Terguncang dia, Pak, terguncang. Pingkan. Tanaman. Kan dia terguncang. Tanah kuburan. Tanah. Tanah. Waduh. Udah terguncang. Oke. Udah, tunggu aja. Kita pindah dulu deh. Ke Al-Yubi. Nah, Yubi ini seru nih. Yubi. Tanah. Oke, Tanah dulu, Tanah. Tanah. Ya, halo. Ya, halo. Ya, Tanah. Halo. Ya. Halo, Ya, halo. apa ya? Ya. Halo. Ya. Ya, halo. Kenapa? Ya. Kenapa hubungannya kok bapak anak? Kenapa nggak ada hubungan teman gitu atau kolega atau pasangan kerja gitu? Kok hubungannya bapak? Pertanyaan bodoh ini. Bapak? Tani, sebentar. Pertanyaan tidak berbobot, Pak. Iya, sebentar. Pak Tanah tadi sudah dijelaskan. Itu bapak itu karena patrilineal. Dia dijuluk. Sebenarnya Tuhan tidak punya jenis kelamin. Tetapi karena di sini sebagai antropomorfis itu disebut sebagai maskulin. Yaitu bapak. Bin. Contoh. Kenapa Isa itu nggak punya bapak, kok bin Maryam? Pak Tanah. Karena punya bapak. Karena dia anaknya Ya. Maria. Iya anaknya. Apakah kalau anaknya perempuan bin, bukannya binti? Bin. Anak Isa itu laki-laki. Kalau Isa Iya. perempuan Tapi ya binti. kalau bin itu ngikut bapak, kalau ikut ibu. Kalau bin, Ikut mana-mana. kok ikut mana-mana? Misalnya, Terus binti ikut mana? begini. Bapak Tanah binti siapa? Binti atau bin? Untuk Tanah. perempuan. Bin itu artinya anak laki-lakinya. Oh, anak Iya, laki-laki. Ya, betul itu. Betul. Ya, Yubi, sebentar Yubi, bagianmu nanti ada. Tanah, kalau begitu, kalau kamu menanya bapak anak, itulah relasi. Ya, karena apa? Tuhan Sang Pencipta itu menyebut
dirinya sendiri sebagai bapak. Bapak itu artinya bapak itu berkuasa. Coba, kalau di rumah tangga, tanah sebagai bapak berkuasa nggak di dalam rumah? Ya tergantung gitu. Loh, kok tergantung? Nggak, takut istri. Apa bapak takut istri? Istri bapak yang berkuasa. Tanah. Kalau berumah tangga, betul. Laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Iya, nah itu di dalam lingkup rumah tangga, bapak yang berkuasa. Makanya di dalam tatanan ilahi juga, sang pencipta itu disebut bapak karena dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa dan maha kuasa. Anak itu sebagai pelaksana, selaku firman-Nya. Yesus adalah firman-Nya. Kalimatullah atau kalamullah yang menjadi pelaksana. Makanya disebut anak. Bukan anak peranak siapa bidannya. Terus keluar dari kemaluan. Enggak. Anak dalam arti rohani. Sebentar. Anak itu dalam arti rohani, yaitu firman-Nya yang keluar dari diri Bapa itu atau dari diri YHWH sang pencipta itu disebut anak. Itu loh Tan. Kalau bisa memanggil Tuhannya apa? Kalau bisa memanggil Tuhannya apa? Apa Bapak itu juga? Adonai. Adonai bukan Bapak. Bisa panggil Bapak? Nggak pernah apa enggak gitu? Lazim enggak? Ya kalau soal pernah, gitu. Kalau soal pernah Ada itu Kak, di dalam perjanjian dia. lama Musa mengatakan Allah itu Bapa kami. Ada di dalam Mazmur menyebut. Makanya Allah juga mengatakan Israel anakku yang sulung. Iya. Ya, itu istilah kehubungan ya, masa kedekatan hubungan antara bangsa Israel dengan Allahnya, dan juga di dalam Mazmur Daud Allah itu Bapa kita. Itu para nabi konsisten mengatakan Allah itu Bapa kita. Bukankah dari satu Allah, satu Bapa saja kita berasal? Gitu maksudnya Pak. Bapa itu bukan berarti biologis, punya anak kita. Bukan biologis, bukan biologis. Bukan. Iya, kan firman-Nya gitu kan. Firman-Nya Allah. Ya. Jadi manusia. Jadi manusia. Terus sebutannya anak Allah. Ya, firman Allah itu disebut anak karena dia keluar dari sumbernya, Pak. Dia keluar dari Allah, dia lahir dari Allah. Makanya Yesus mengatakan, Allah. Aku datang dan keluar dari Allah. Gitu, ya, dia sebut anak Allah itu sendiri. Itu Allah kan nggak memerlukan wanita, Pak, ya, untuk melahirkan sang firman-Nya, untuk menciptakan segala sesuatu. Nah, anehnya yang di dalam Quran Bapak, Allah itu bisa memerlukan sahibah untuk bisa punya anak. Itu gimana tuh, Pak? Surah 6 ayat 101 dan surah Al-Jin ayat 3. Orang Islam nggak mengimani seperti itu. Masa? Bapak baca tafsir nggak? Bapak baca surah 6 ayat 101 dan surah Al-Jin ayat 3 nggak? Yang ayatnya bunyinya begini kan, mana mungkin Allah punya anak, padahal dia tidak punya istri, gitu kan? Buang energi saja ini Pak. Ya, kalau dia punya istri, punya anak. Saya tanya, Allah Anda tidak bisa punya anak. Sebentar Pak Tanah. Saya tanya ya. Saya pakai logika ya. Allah Anda mengatakan bagaimana dia bisa punya anak sedangkan Allah Anda tidak punya sahibah atau pasangan perempuan. Kok Maryam bisa punya anak tanpa punya pasangan laki-laki, Pak? Berarti Allahnya Maryam lebih berkuasa daripada Allah Anda. Allah Anda aja nggak bisa punya anak tanpa pasangan, kok Maryam bisa punya anak tanpa pasangan, Pak? Karena Maria didukung oleh Allah SWT. Dapat dukungan dari Allah SWT. Tuh, iya pertanyaan saya. Maryam punya anak tanpa pasangan laki-laki bukan? Iya. Iya. Lalu mengapa Allah Anda berkata dia tidak bisa punya anak tanpa pasangan perempuan? Mana? Enggak bilang begitu. Kata kasarnya begini. Enggak bilang begitu. Halo, anak, diam dulu kau. Iya. Bapak guru itu apa
melahirkan anak-anak muridnya itu? Tidak, tidak. Tanya dulu kau. Karena dia Jawab laki-laki dulu, jawab. dan lebih tua. Jawabannya karena dia laki-laki dan lebih tua. Akalmu itu di mana? Sebentar, Pak Rasar, sebentar. Saya tanya, Pak Tana tahu nggak bahwa di surganya Bapak, laki-laki itu bisa hamil dan melahirkan dalam waktu 1 jam? Enggak ada. Kami tidak mengimani seperti itu. Bukan, saya nggak bicara ngimani, saya bicara hadis. Bapak pernah baca hadis nggak? Belum pernah baca Saya seperti itu. tunjukin ya. Saya tunjukin ya. Ya, silakan di screenshot di layar. Bapak jelaskan dulu mengapa Maryam bisa punya anak tanpa pasangan laki-laki, sedangkan Allah Anda tidak bisa punya anak tanpa pasangan perempuan. Nah, segmen itu salah. Segmen itu salah. Tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Loh, berarti surah 6 ayat 101, saya tunjukin surahnya dulu ya. Surah 6 ayat 101 dan surah Al-Jin ayat 3 itu keliru ya Pak ya? Keliru menurut siapa? Kalau saya tidak menyalahkan. Loh, kok menurut siapa? Gini loh Pak, aduh Bapak baca surah 6 ayat 101 nggak? Saya tunjukin aja dulu ya. Iya, iya. Pak, karena pakai logika dong. Kan tadi saya sudah... Bentar, Bu. Pak. Saya tampilkan, Bu. Bu, sebentar. Saya tampilkan surah Ya, silakan. Pak Lidara aja. Saya sudah ngomong ya, Muslim itu bisa bicara tanpa otak. Nah, ini salah satu keajaiban dunia. Bu Lidar, Pak Lidara itu punya Ibu Sofia tuh punya boneka lagi nih. Iya. Biar aja, nggak apa-apa. Dia nggak bisa mikir, Bu Sofiatul. Jadi IQ kecerdasannya itu coba deh. Dia nggak bisa nangkap apa yang ibu tanya. Bagaimana mau lulus begini sebagai anak bangsa? Pertanyaan Itu. Coba perhatikan. Pertanyaan saya begini. Coba Maryam itu punya anak Isa itu butuh laki-laki atau pasangan laki-laki enggak? Tidak. Wah, luar biasa berarti ya. Itu yang Tidak. membuat siapa, Pak? Yang membuat Maryam bisa punya anak tanpa seorang laki-laki atau seorang suami? Allah SWT. Allah Kemudian SWT. ya, tapi Allah Anda sendiri tidak sanggup tuh Pak punya anak tanpa pasangan perempuan. Coba nih lihat ini. Surah 6 ayat 101 dan surah Al-Jin ayat 3. Anda salah. Saya Iya, tidak coba, statement. coba. Bapak baca Iya. doang. Nih loh. Iya. Saya tidak Iya, membuat iya. statement. Bapak hanya baca saja. Nanti kita lihat tafsirnya ya. Bahwa Allah Anda kalau menghendaki anak harus dengan huris atau malaikat. Ya, nanti kita baca tafsir Al-Jalal lain ya. Ya, silakan Bapak baca. Mengapa Allah Anda tidak bisa punya anak karena dia tidak punya istri atau pasangan perempuan atau sahibah? Bapak jelaskan. Supaya kita semua mendapatkan hidayah, Pak. Ya. Silakan Bapak jelaskan supaya Sofiatul ini mendapat hidayah. Saya ini luar biasa loh, Pak. Apologet nomor 1 loh. Kalau Sofiatul itu mualaf, waduh luar biasa loh Pak. Ini kan Indonesia bisa heboh, ya. Jadi silahkan Bapak tausiah kepada Sofiatul. Sofiatul itu nggak ngerti kenapa Allah kok nggak bisa punya anak karena dia nggak punya istri, tapi Maryam bisa punya anak tanpa harus punya suami. Nah silahkan Bapak jelaskan. Coba kita baca dulu. Saya bacakan. Allah pencipta langit dan bumi. Ya, silakan. Ya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia Silakan, mempunyai... Dengarkan ya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri, ya. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi kalau punya istri punya anak, ya. Coba jelaskan ya. Andaikan dia menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu ciptaan Jangan Allah, lari bukan dulu, anak jangan Allah. lari dulu. Jangan lari dulu itu loh, Iya. bahasanya itu loh. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia disebut Nanti kita lihat anak tafsir. kalau entar dulu. Dia disebut anak kalau dia punya bapak dan ibu.
Oke, saya setuju. Berarti kan itu pemikiran manusia. Makanya sering saya katakan, saudaraku ya, kalian tidak akan mengerti dunia rohani. Ya, sebutan Bapa di dalam kitab kita itu ya, Alkitab itu menunjukkan sebuah sumber atau satu sumber keakraban dan masih banyak lagi. Ya, itu bukan nama, tapi kayak sebuah gelar gitu loh. Ya. Kayak kalian menyebut gelar apapun terserah lah, Allah kalian ya. Tapi yang jadi persoalan di sini, karena keimanan kalian itu selalu mengatakan atau mengasumsikan, bukan mengasumsikan ya, artinya selalu menjabarkan bahwa anak itu harus ada suami dan istri. Makanya tadi Bu Sofi mengatakan Maryam tidak punya bapak, ya tidak punya suami, tapi bisa punya anak. Berarti kan Tuhannya Maryam hebat. Nah tapi di sini Allah tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Ya ini maknanya bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Dengan kalimat lain, kalau dia mempunyai istri, pasti dia bisa mempunyai anak. Kan begitu pemahamannya. Nanti kita lihat di tafsirnya. Ya. Pak Immanuel, Ya, jadi dia nggak bisa nangkap Pak apa yang dikatakan Bapak. Jadi Kita pikirannya buang energi saja, Pak. Kita buang pikirannya energi nggak sanggup Allah. Pak. Iya. Allah itu, Dia punya pemikiran Allah Pak. itu. Ini pemikiran dunianya dengan itu ketuhanan Pak. itu sama. Ya, di Oke, situ. saya tanya. Bentar, Pak Tanah saya tanya. Satu-satu. Silakan, Iya. Bu Sofiatul. Satu-satu. Kalau Silakan. yang berkata-kata itu seorang manusia, ya, dengan keterbatasan manusia. Misalnya Sofiatul ngomong gini, Sofiatul, kamu punya anak nggak? Bagaimana Sofiatul bisa punya anak, sedangkan Sofiatul tidak punya suami? Ya, sama seperti ketika Maryam di dalam Quranmu mengatakan, nanti kamu akan hamil nih Maryam, kamu akan punya anak namanya Isa Al-Masih bin Maryam, ya Isa Al-Masih putra Maryam. Terus Maria kan bingung, Maria kan ngomong sama si Jibril, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku belum bersuami, kan gitu kan? Itu kan yang ngomong manusia, Pak. Tetapi apa dikatakan? Oh, gampang kalau bagi Allah. Ya. Nah, bagi Allah tidak memerlukan suami, bahkan Allah bisa menciptakan Adam dari tanah. Ya, disebut anak Allah juga si Adam ini. Nah, sekarang kalau Allah ini bisa ya membuat Maryam punya anak tanpa mempunyai suami, mengapa di dalam surah 6 ayat 101 dan surah Al-Jin ayat 3 dikatakan bagaimana Allah itu bisa punya anak sedangkan dia nggak punya suami? Nah, kalau kita lihat tafsir Al-Jalalain jelas di sini bahwa kalau Allah ingin mengambil seorang istri, ini di dalam Quran surah lain aja tuh Pak, yang Allah kalau ingin mengambil seorang istri pasti dia mengambil dari kaumnya atau dari jenisnya sendiri. Nah itu sesat itu, Ya. sesat itu. Ya. Kok Sesat, Pak, itu kasih sesat. Quranmu. Itu Quran yang Nah, ngomong. sesat. Quran yang ngomong. Tanah. Allah Kita Quranmu tunjukin yang ayatnya ngomong. sebentar saya cari. Pak Kalidara Nah, itu yang tidak sebentar saya cari. mungkin. Allah Ya, tidak ya, ya. mungkin punya istri. Tidak punya anak. Itu Quranmu Pak. Aduh Bapak ini. Nggak Sesat. sanggup Pak Pak Wijaya. menerima.